حي على الصلاة. Kita mau ke Bukit Menoreh, Kulon Progo, di mana di sana banyak mualaf yang harus dibina, dan di sana ada Pak Har yang mengkoordinasi seluruh kegiatan yang ada di sana. Minimnya dai juga menjadi PR bagi kita semua, tidak hanya yayasan, tapi ini PR bagi umat Islam. Nama saya Suharyono, umur 67 tahun. Pekerjaan saya itu pensiunan dari guru. Pekerjaan yang istilahnya bukan pekerjaan, tapi ya gimana ya, panggilan untuk ibadah itu adalah membantu kegiatan pembinaan mu'alaf di Bukit Menoreh, tepatnya di Pedukuhan Sonyo, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo. Ya mungkin qadarullah saya itu harus ikut terjun di dunia dakwah. Jadi pada suatu saat ada seorang mu'alaf yang datang ke rumah saya. Kebetulan beliau itu ada tukang pijat. Dia memijat anak kakak saya, tamu saya, kakak saya dari Malang. Datang ke saya itu pas sebelum maghrib. Nah kemudian maghriban kita sholat berjamaah. Tapi si Mbah Wakijo itu, yang tukang pijinya itu, dia tidak ikut sholat. Selesai sholat Isya, kemudian si tukang pijit itu memijiti kakak saya. Nah, beliau itu bercerita bahwa beliau itu adalah seorang mu'alaf. Nah, kemudian saya tanya, Mbah, mu'alaf kok enggak sholat, Mbah? Kalau sudah jadi mu'alaf kan harusnya pada saat ada azan atau jam-jam sholat itu juga harus menjalankan ibadah sholat. Nah beliau mengatakan, Pak Har, sebetulnya saya itu juga kepingin sholat, cuma belum bisa doanya. Masa sholat itu hanya gerakannya saja? Nah, itu Pak Har bisa mencarikan guru ngaji yang mau ngajari sholat saya bersama teman-teman untuk bagaimana. Kalau Pak Har itu bisa mencarikan guru ngaji, nanti teman-teman akan senang, Pak. Di sana sudah ada masjid, tapi masjidnya itu ya kosong. Dulu pernah ada, cuma karena lokasinya itu terlalu sepi, ekstrim, mereka nggak kerasan, cuma sebentar saja, terus berhenti. Nah kemudian malam itu juga saya telepon ke adik saya. Nah kebetulan adik saya itu baru saja ya di Boyolali. Saya telepon, Om, ini ada seorang mu'alaf yang di rumah. Saya disuruh mencarikan guru ngaji. Ini bener ya Pak De? Ya betul. Nah kalau bener ini kebetulan ada Ustadz Abdur Rosid yang beliau memang seringkali mengajar di daerah-daerah pedalaman. Berdasarkan informasi yang kita dapat dari Pak Har, Ustadz Abdur Rosid ini adalah orang yang pertama kali terjun ke Kulon Progo ini. Nah, kita harus cari ini, katanya ada di Klaten. Nah, kita mau turun ke Klaten, kita ke rumahnya, kita tanya-tanya kepada beliau. Bismillah.
kita berangkat ke Klaten. Perkenalkan, saya Abdul Rosyid. Aktivitas saya adalah menjadi seorang pendakwah dan menjadi seorang terapis. Tapi terapis saya itu untuk mengawal dakwah saya. Saya pernah masuk Papua, masuk Halmahera, masuk di seluruh Indonesia. Hampir sudah 80% Indonesia sudah saya tapaki dengan kaki saya karena dakwah tersebut. Ya udah, besok sore saya ke Menoreh, kita bareng-bareng nengok ke sana. Oke, saya tunggu. Nah, kemudian ganti hari sorenya beliau benar-benar datang ke rumah saya, ngajak ke Menoreh, janjian sama Mbah Wagijo itu. Kita berangkat malam itu ke daerah Pedukuhan Gunung Kelir. Nah, ternyata benar apa yang diceritakan oleh Mbah Wagijo itu, bahwa di daerah Gunung Kelir itu banyak mu'alafnya. Cuma karena tidak ada pembinaan, itu ya mu'alaf itu baru status saja, perpindahan dari agama Buddha ke Islam. Kemudian kita ngomong-ngomong, akhirnya dari takmir juga mau menerima, kemudian dijadwalkan karena Pak Ustadz juga banyak jadwalnya. Akhirnya beliau meluangkan waktu seminggu itu 3 hari. Jadi beliau meluangkan seminggu 3 hari untuk tinggal di Gunung Kelir. Nah, ya, di Desa Meranti ini saya mengawali ceramah di sana, dan ketika ceramah pertama itu langsung mereka suka. Nah, dari salah suka itu akhirnya saya diminta, gimana, sanggup nggak, tempat yang begitu jauh, tempat yang kalau di sana pun nggak dapat apa-apa, di sana pun kau nggak kenal siapa-siapa, dan kamu tidak membawa partai apa-apa, nggak ada misi apa-apa selain dakwah, gimana? Ya udah, oke, siap. Akhirnya saya inten ke sana. Pada waktu itu saya ke sana pakai motor Mega Pro tahun 2004. Tak bodi ada gentongnya, samping kanan kiri belakang itu. Saya pakai sepatu boot karena sangat dingin sekali. Cuaca sangat dingin sekali. pada awal-awal pertama itu saya menemani beliau. Jadi kalau malam pertama itu saya nganter ke Gunung Kelir, kemudian menemani saya tidur di Gunung Kelir semalam, karena saya paginya kan mesti mengajar. Jadi setelah saya antar Pak Ustadz di sini, saya ikut pengajian malamnya, paginya saya langsung pulang karena saya punya kewajiban mengajar. Saya waktu itu belum pensiun. Kira-kira kami itu pembinaan di Gunung Kelir, yaitu di Masjid Baitur Rahman, itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, itu kabar itu kan sudah menyebar di daerah Menoreh. Nah, kemudian sampai dengan Pedukuhan Sunyo. Di Pedukuhan Sunyo itu ada 2 masjid, yaitu Masjid At-Taubah dan Masjid Ar-Rahman. Itu juga belum tersentuh oleh ustadz-ustadz yang membina. Nah, kemudian takmir dari At-Taubah dan takmir dari Ar-Rahman, beliau mendatangi kami juga meminta untuk pembinaan warganya, karena di Pedukuhan Sunyo itu juga banyak mu'alafnya. Saya waktu itu belum menyanggupi, karena saya juga bingung kan, baru ada Ustadz Abdul Rosyid itu. Kabar itu sampai ke Yayasan Baitul Maqdis.
Nah, alhamdulillah itu dari pimpinan Baitul Maqdis waktu itu Bapak Ustadz Wijaya, beliau telepon ke saya bahwa beliau pengen berkunjung ke Menoreh. Nah, akhirnya saya sanggupi, kapan Bapak mau ke sini silahkan. Betul, dari Baitul Maqdis datang ke rumah saya, terus mengajak ke Menoreh, saya antarkan. Nah, melihat situasi di Menoreh itu, beliau berkenan untuk membantu kegiatan saya untuk pembinaan mu'alaf di daerah Menoreh sini. Kemudian beliau mengajak saya untuk kerjasama dengan Baitul Maqdis. Dan beliau tanya, sudah ada wadahnya belum Pak Har? Saya bilang, wadah apa Pak maksudnya? Maksudnya dari yayasan yang ikut membantu kegiatan. Oh, belum ada. Gimana kalau Pak Har bergabung aja ke Baitul Maqdis? Waktu itu saya belum menjawab sanggup untuk bergabung Baitul Maqdis, karena saya tidak tahu Baitul Maqdis itu yayasan apa. Nah, saya setelah mencari informasi ke sana kemari, ternyata Baitul Maqdis itu adalah yayasan memang spesial untuk pembinaan mu'alaf dan du'afa. Akhirnya saya mau bergabung. Nah, setelah saya bergabung, dari Baitul Maqdis mencarikan tambahan ustadz. Karena kalau ustadznya itu hanya satu orang, yaitu Ustadz Abdul Rosid, ya tidak mencukupi karena lokasinya di sini kan jauh-jauh kan. Nah, kemudian dari Baitul Maqdis itu mengirimkan 2 ustadz, yang satu itu Ustadz Farosid. Kebetulan Ustadz Farosid itu dia mau mukim di sini, kemudian ganti bulan, pas kebetulan bulan Ramadan itu dari Baitul Maqdis mengirimkan 1 ustadz lagi, yaitu Ustadz Solehati. Nah, dengan ketiga ustadz itu perjalanan dakwah di Bukit Menoreh itu berjalan dengan lancar. Ngaji di sana itu, masya Allah, saya ngaji di sana harus saya buat mereka suka. Yang sukanya tidak hanya sekedar saya memberikan ceramah. Saya sering melakukan tabligh akbar. Kadang tak kasih judul ngopi bareng bersama Kang Rosid. Karena apa? Di situ ada makan. Di sana kehidupan di sana mereka pekerjaannya cuman yang bisa ke kota mereka laden tukang, buruh bangunan. Madu ala ada yang pekerjaannya buat gula, dari gula kelapa mereka deres klopo, bilang begitu. Pekerjaannya cuma semacam itu. Akhirnya ketika kita ngaji di sana kok kita nggak bawa makan, itu nggak laku. Nah, akhirnya kita pakai konsep kalam wa to'am. Ya ngomong, ya mangan. Akhirnya kita diterima di sana, masyarakat pada seneng. Pokoknya setiap ngaji kita kasih makan, kadang kita kasih beras. Butuh senter, kita kasih senter. Karena mereka kalau ngaji di Menoreh itu untuk menuju masjid itu mereka harus berjalan kaki 2 kilo. Ada yang berjalan kaki 3 kilo. Dan jalan nggak ada penerangan. Karena memang di sana itu jalan itu berbukit, jadi rumah-rumah di Menoreh itu mereka di balik tebing-tebing itu ada rumah-rumah mereka. Jadi ketika ke masjid mereka itu jalan kaki, jalannya setapak, motor nggak bisa jalan itu. Kalau kita ngaji itu ba'da isya, kalau ngaji itu ba'da isya, mereka datangnya jam 5, berangkat jam 5, maghrib, sholat maghrib, ditunggu sampai isya. Habis isya langsung ngaji. Saya kalau ngaji di sana gila-gilaan. Saya ngaji bisa 3 jam di sana. Jadi selesai jam setengah 12. Jam 12 malam. Ada jam 11 malam, masya Allah. Itu saya lakukan sering. Dan waktu itu akhirnya ketika kita nggak datang itu mereka rindu. Sampai berlanjut bertahun-tahun
pembinaan dari Baitul Maqdis itu sangat kemajuannya sangat pesat dan kemudian sampai viral sehingga banyak dari tokoh-tokoh ustadz-ustadz dari daerah itu pada datang ke sini untuk ikut memberikan tausiah atau mungkin dia ingin mengajarkan pengajian tablik di sini. Setiap tahunnya itu pasti ada momen mungkin sampai 3-4 kali tablik di daerah Menoreh ini, terutama pada hari besar Islam itu pasti ada. Kulon Progo, Wates, Yogyakarta. Kita menempatkan beberapa ustadz di daerah sana untuk berdakwah. Alhamdulillah yang masuk Islam ini sudah sangat banyak, tetapi yang baru kita tangani secara intensif ini baru 128, tapi insya Allah akan tambah lagi. Iman di hati itu dikembangkan lagi jadi 2, yakni qaul qalbi, ucapan hati, dan amal qalbi, perbuatan hati. Jenengan sholat itu amal jawarih, amal lahiriah. Sekarang datang di sini duduk dengerin pengajian itu namanya amal lahiriah. Maka ngaji itu wajib. Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ngaji itu wajib, harus setiap muslim dalam kurung laki maupun wanita. Siapa ingat? Ayo mu'alaf. Wajib itu artinya apa? Dikerjakan. Kalau dikerjakan dapatnya, kalau ditinggalkan dosa. Baru setelah ada COVID itu mulai sepi karena waktu itu ya karena waktu pandemi COVID itu kan dari pemerintah sendiri juga tidak diperbolehkan orang dari luar daerah masuk ke wilayah masing-masing kan. Nah itu sampai sekarang itu kondisi di Menoreh ya seperti ini. Nah, seperti Ustadz Farosid itu karena beliau di sini sudah 4 tahun sampai dengan COVID, beliau itu dari 2016 sampai COVID itu dia pulang ke daerahnya. Nah, waktu itu beliau mau ke sini, tapi dari pemerintah daerah sini tidak diperbolehkan, sehingga sekarang itu ya kegiatan dakwah itu agak tersendat-sendat karena ustadznya tinggal Ustadz Nurwanto aja. Antum udah berapa lama di Bukit Menoreh untuk di Menoreh kan seawal tugas tuh di tahun 2017 sampai sekarang. 2017 ya. Terus awalnya apa? Awal pengabdian. Oh, pondok pesantren. Dari pondok pesantren 1 tahun itu. Terus ya ketika 1 tahun kan biasanya ada dai selanjutnya itu yang meneruskan, cuman saat itu enggak ada. Terus kita sama Pak Har tadian koordinasi sama Pak Har, akhirnya diperpanjang di sini. Nah, ketika itu sampai ujung-ujungnya di tahun 2019 ya. 2019 itu yang dari takmir masjid ini di Masjid At-Taubah itu kan ya ditawari ini si Kadis Pribumi gitulah bahasanya. Akhirnya saya jadi nikah sama orang asli Menoreh atau adik dari Pak Takmir ini, Takmir At-Taubah. Akhirnya sampai sekarang jadi dai di sini. Sampai sekarang. Terus dulu itu ada perubahannya gimana dari dulu sampai sekarang tuh? Pertamanya memang kegiatan itu cuma 1 kali. Jadi awal tuh kan kita koordinasi sama beliau Pak Har itu, terus kita naik ke sini sama Ustadz Abdul Rosid Klaten itu. Rembukan dulu. Rembukan minta sama warga itu kira-kira ada jadwal kosong enggak. Kalau misalkan kita mengadakan kegiatan siap atau enggak masjidnya sama jamaahnya siap atau tidak gitu.
Akhirnya kita dikasih waktu malam Ahad ketika itu. Akhirnya ada kegiatan rutin, pengajian rutin malam Ahad. Cuman 1 kali ketika itu. Nah, kegiatan itu ya ketika berjalan, cuman kan kita melihat kayaknya kalau 1 kali kurang efektif, soalnya mereka kan mayoritas mu'alaf lah. Rata-rata mu'alaf semua, terus mereka belum paham tentang ya ilmu-ilmu syar'i ataupun ilmu yang lain kan gitu. Akhirnya kita pisah-pisah tuh. Oh, gitu. Dari yang kecil itu, ada yang adik-adik kecil kan, ketika ngaji malam Ahad kan ramai mereka, lari-larian. Oke lah kita kelompokkan. Akhirnya yang kecil-kecil kita ambil sesi untuk TPA. Terus yang agak besar lagi, yang remaja itu, biasanya ketika ngaji umum malam Ahad itu kan, biasanya mereka jadi panitia, sibuk. Mungkin yang buat minuman ataupun operator, kan biasanya seperti itu. Akhirnya kita khususkan lagi untuk kajian remaja, terus ada ibu-ibu. Nah, itu akhirnya berjalan, ada TPA sendiri, ada remaja sendiri, dan ibu-ibu sendiri. Dan alhamdulillah kegiatan malam Ahad itu sampai sekarang masih berjalan. Dulu awal itu, mereka tata cara wudhu itu belum tahu. Oh gitu. Baca Al-Quran itu belum bisa. Tapi masjidnya udah Masjidnya udah ada. Oh, masjid sudah ada. Masjid sudah ada. Tapi sholatnya dan tata cara wudhunya belum paham. Belum paham. Bahkan sampai ketika tertinggal kan masbuk gitu. Nggak nambah mereka. Oh gitu. Jadi taunya cuma ikut sholat gitu udah. Oh. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah Alhamdulillah, ya. banyak perubahan. Ada perubahan ketika mereka masbuk ya sudah bisa nambah sendiri. Wudhu pun ya mereka sudah bisa. Ngaji Al-Quran alhamdulillah kita sudah beberapa kali khatam itu. Dulu belum bisa ngajinya, belum bisa karena mereka yang background-nya mu'alaf. Masya Allah, tadi tuh dai-nya hampir kena mental juga tadi saat. Oh ya. Jadi dia bilang gini, dia tuh kan kerjaannya memang di masjid aja kan ya. Sampai tetangga-tetangga itu bilang dia, kamu nggak kerjanya apa, setiap hari kok azan aja gitu kan. Itu dia ngakuin dia sendiri hampir kena mental di situ. Ya juga ya mungkin mikirnya gitu. Iya. Jadi setiap dia mau azan itu dia teringat kata-kata itu. Cuma dia menguatkan diri dia dengan bahwa barang siapa menolong agama Allah maka dia akan ditolong. Ketika kita dakwah di pedalaman itu, yang namanya ujian itu kan pasti ada. Bahkan ya sebenarnya ujian-ujian itu ya kita membahasakan ujian-ujian yang ringan, tapi kadang memang mengganggu sih. Bahkan seperti halnya ini paling kecil sih menurut saya. Ketika contoh kan katakanlah kita adzan duhur ataupun asar. Lama-kelamaan tuh ya ada warga gitu loh yang mungkin mereka bertanya-tanya. Itu kok setiap adzan, setiap waktunya duhuran dia pasti adzan, bahkan hampir setiap hari. Apa dia tuh nggak kerja gitu loh. Oh. Terus pendapatannya dari mana? Kadang ketika saya mau adzan tuh mikir juga ya. Saya kelihatan kalau orang pengangguran itu penghasilannya dari mana, terus anak istrinya mau dikasih makan apa gitu. Padahal kan kalau kita paham agama yang penting kita kan membantu agama Allah, nanti Allah akan membantu kita aja gitu. Cuman kadang itu mengganggu Pak. Saya mau adzan tuh sudah yang pegang mic gitu, kepikiran, aduh adzan nggak ya, kalau adzan nanti itu kok nggak pernah kerja gitu. Kadang ya sebenarnya sepele sih tapi kadang mengganggu mental kita yang kena mental kita. Oke, mental itu. Tapi kan larinya ke keluarga, lari sampai mertua itu kan biasanya itu menantunya nggak pernah kerja gitu. Di masjid terus. Di masjid terus ya gitu. Nah, itu kadang perubahannya ada sampai sekarang atau gimana itu? Hal seperti itu. Justru malah di tahun-tahun sekarang. Kalau dulu kan mungkin taunya penugasan pengabdian. Kalau sekarang kan saya sudah jadi warga sini. Oh, gitu. Malah tahun-tahun saat ini. Tahun-tahun saat ini. Ya. Ada sukanya juga sih alhamdulillah ketika kita membina mu'alaf itu karena mungkin nggak ada cerita sih. Ya sedikit cerita. Ada satu mu'alaf itu mungkin. Dia ikut jamaah. Ketika itu sholat isya. Kalau nggak salah sholat isya sehingga saya. Sholat isya dia ikut jamaah. Itu mu'alaf baru 2 atau 3 hari. Barusan itu. Baru syahadat 2 atau 3 hari ikut jamaah. Jadi ketika tahiyat akhir itu ketika saya salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau ini jawab. Dalam sholatnya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan saya kaget ketika itu ya. Ketika selesai sholat tak lihat. Oh ternyata mu'alaf yang baru. Pertama kaget. Keduanya saya juga ikut bahagia. Oh berarti beliau ini memang kan belum memahami ya. Terus pemahaman beliau baru ketika ada orang yang salam. Itulah harus
jawab. Ternyata Oke. dipraktekkan walaupun itu dalam keadaan sholat. sholat. Tapi kan setidaknya beliau mengamalkan ilmu tadi. Oh, ketika ada orang yang salam, terus beliau menjawab. Ya maklum karena baru mu'alaf itu. Berarti kondisi keislamannya sangat jauh ya. Sangat jauh. Nah itu yang anaknya nyangkut. Nah ini nih yang semalam mentok nih. Turun dulu kali ya tadi. Tetap nyangkut. Terlalu pendek kan ya. Jalannya begitu, atau merasa apa yang tuh ngerasain? Kesel nggak tuh jalan gitu? Enggak sih, sebenarnya panik gitu. Iya, Panik. Iya, karena belum pernah sebelumnya. Paniknya kayak kenapa? Karena waktu itu dulu kan sempat disuruh ibu tuh, misalnya kayak ke puncak kan. Ke puncak kan jalannya bagus, cuma saya nggak mau gitu, karena naik nanjak-nanjak. Ternyata dikasihnya kayak gini langsung. Lebih parah. Lebih parah. Jalan sempit, puncak kan jalannya enak. Iya. Apalagi pinggir-pinggirnya apa gitu paling? Ya iya, pikir-pikirnya jurang juga. Jurang, satu lagi tebing. Iya, satu lagi tebing. Takut longsor juga. Yang saya rasain juga saat di sana, ternyata masalah yang saya punya ketika saya di rumah, ketika di Jakarta itu nggak sebanding dengan masalah mereka yang di situ. Sekarang mu'alafnya itu sudah 75% penduduk di wilayah ini sudah mu'alaf. Cuma dari 75% itu yang baru menjalani syariat Islam itu baru sekitar 15%. Nah itulah kita bersama dengan teman-teman Ustadz itu sampai sekarang sangat prihatin, berjuang untuk meningkatkan mu'alaf itu biar tidak hanya sekedar mengganti data diri dari agama non-muslim ke muslim. Harapan kita itu mereka yang sudah menggantikan KTP, statusnya sudah masuk ke Islam, statusnya kan mu'alaf. Itu harapan kami, mu'alaf itu tidak hanya sebutan mu'alaf, tapi benar-benar menjadi seorang yang muslim, yang mau menjalankan syariat Islam. Nah itu kami sampai sekarang itu kendalanya itu untuk mencari dai atau ustadz yang rela ikut berjuang di menoreh ini untuk pembinaan mu'alaf itu.
mungkin dari bapak-bapak muslimin yang bersedia membantu mencarikan dai atau ustadz yang mau mukim di sini untuk pembinaan mu'alaf itu. Jadi insya Allah ke depan kita akan semakin sering melakukan perjalanan ini karena memang kondisi yang mereka perlukan perhatian dari kita sebagai umat Islam yang berada di kota dan mereka berada di pelosok. Dan ada ininya memang apa sih hikmahnya itu sebenarnya dengan melakukan kunjungan-kunjungan seperti ini, memberikan bantuan kepada mereka itu sebenarnya salah satu cara melembutkan hati. Jadi ternyata mungkin kita selama ini di kota atau di tempat kita hari ini kita merasa kehidupan kita itu sempit, susah, kesannya dunia itu semua ditimpakan kepada kita. Begitu kita datang ke sana, subhanallah, ternyata apa yang kita rasakan itu belum apa-apa gitu. Antum bayangkan di sana mata pencahariannya buruh, ada yang jadi pembantu ART gitu. Untuk naik ke sana kita perlu waktu setengah 1 jam ya dengan keadaan jalan yang curam ya. Mobil aja gesrek tadi itu. Nyampe sana juga kondisinya ya sangat terbatas lah ya, sangat terbatas. Bahkan nah kita berharap juga nanti para dai-dai itu mereka bisa mendapat kesejahteraan sehingga dakwahnya bisa maksimal. Ya, cuman 1-2 orang dai, kita berharap umat Islam itu kemudian tercerdaskan ya tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka, itu kayaknya sesuatu yang utopia ya, maksudnya mimpi yang berlebihan gitu. Jadi kita sebagai umat Islam yang mengetahuinya punya tanggung jawab untuk kemudian ikut mensejahterakan dan membantu mereka. Insya Allah itu jadi jariah dan jadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.